pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza Triana Anggraini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas materi kelas 2. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa ya, ketika kalian keluar rumah tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Pada video kali ini saya akan membahas ada 3 materi. Yang pertama ada gerak non lokomotor, yang kedua ada benda padat, dan yang ketiga ada tata tertib dan sikap. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu gerak non lokomotor? Gerak non lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan adanya perubahan tempat. Contohnya ada membungkuk, ada memutar, ada meliukkan badan, dan lain sebagainya. Ada salah satu permainan yang merupakan contoh dari gerak non lokomotor, yaitu lingkaran simpai. Ada yang tahu nggak bagaimana cara bermain lingkaran simpai? Nah, berikut ada cara dari bermain lingkaran simpai. Cara bermain lingkaran simpai. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya sama banyak. Kemudian, masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran. Selanjutnya, salah seorang siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. Setelah diberikan instruksi oleh guru, siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanan dengan meliukkan tubuh ke kanan. Penerima simpai juga meliukkan tubuh ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala. Kemudian dengan gerakan meliuk ke kanan, penerima simpai memberikan lagi simpai tersebut ke teman yang ada di sebelah kanan. Kegiatan dilakukan berulang-ulang hingga sampai kembali lagi ke pemegang awal. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan instruksi menjadi pemenang. Nah, sudah paham kan tentang gerak non lokomotor? Kira-kira simpai merupakan benda padat atau benda cair atau bahkan benda gas? Simpai merupakan benda padat. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki volume dan bentuk yang tetap. Sifat benda padat adalah yang pertama, tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Yang kedua, memiliki volume yang tetap. Yang ketiga, benda padat dapat berubah bentuk ketika diberikan perlakuan tertentu. Contoh-contoh dari benda padat. Yang pertama, ada batu. Mengapa batu disebut sebagai benda padat? Karena batu tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Batu juga memiliki volume yang tetap. Contoh selanjutnya ada kertas. Mengapa kertas disebut sebagai benda padat? Karena kertas yang pertama volumenya tetap. Yang kedua, kertas dapat berubah sesuai dengan perlakuan tertentu. Yang ketiga, kertas tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Adik-adik, coba kalian sebutkan benda padat yang ada di sekitar kalian. Ya, misalkan mainan yang kalian miliki seperti mobil-mobilan, boneka, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan benda padat. Ketika kita selesai bermain dengan mainan yang kita miliki seperti mobil-mobilan tadi, seperti boneka, dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul, membereskannya. Nah, membereskan mainan termasuk ke dalam aturan ketika kita berada di rumah. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu tata
aturan yang berlaku ketika kita berada di rumah, berada di sekolah, maupun berada di lingkungan sekitar. Sedangkan sikap adalah tindakan kita ketika kita berada di luar rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Adik-adik, saya memiliki contoh dari sikap mematuhi aturan di sekolah melalui percakapan dari Beni, Lani, dan Udin. Disimak ya. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah, Beni. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik tak langsung tanya saja ke Udin. Oh, iya. Udin, Iya Lani, ada apa? sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Dari percakapan Lani, Beni, dan Udin, kita menemukan satu contoh, yaitu contoh dari sikap aturan berada di sekolah. Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar banyak hal mengenai bermain di rumah teman. Yang pertama, kita sudah belajar gerak non-lokomotor. Yang kedua, kita sudah belajar benda padat. Dan yang ketiga, kita sudah belajar mengenai tentang tata tertib dan sikap. Nah, selesai sudah pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Dadah!